WHO mengatakan bahwa kesepian sudah dinyatakan sebagai krisis global kesehatan di dunia karena 1 dari 6 orang dinyatakan krisis mengalami kesepian. Kenapa bisa? Di negara dengan penghasilan yang lebih rendah itu 2 kali lipat potensi mengalami kesepian. Hampa kemudian menjadi mengurangi energi, seperti itu ya dinamikanya. Bahkan ini terjadi pada remaja-remaja teh. Kok saya kayak jadi penonton ya? Kok saya tidak terlibat ya? Jadi saya suka merasa sepi sendiri dalam keramaian. Mikir kreativitas ngomong apa ya supaya dijawab gitu kan tidak mudah kan. Tapi yang terjadi apa? Marah, berisik kamu nanya-nanya aja, pertanyaan kamu juga nggak penting, sunyi, sepi gitu. Individu-individu ini pun sudah sampai pada titik merasa tidak ditemani Allah. Sedih ya. Ya. Banyak yang mengira bahwa kesepian itu karena orang tuh ngerasa hampa karena nggak punya pacar. Padahal WHO mengatakan bahwa kesepian sudah dinyatakan sebagai krisis global kesehatan di dunia karena 1 dari 6 orang dinyatakan krisis mengalami kesepian. Kenapa bisa? Bahkan ada penelitian menyatakan bahwa di negara dengan penghasilan yang lebih rendah itu 2 kali lipat potensi mengalami kesepian. Nah, mari kita bahas dari sudut pandang psikologi, seperti apa sih kenapa kesepian ini bisa berdampak secara signifikan kepada kesehatan manusia. Nah, gimana nih Bu dengan data yang disajikan oleh WHO bahwa 1 dari 6 mengalami kesepian? Saya seperti mendapat validasi. Ya, karena saya sedang banyak sekali menemukan di tempat praktek, terutama dewasa tua ya. Umumnya itu ada, saya ingat satu dibawa oleh anak-anannya. Ibu ini selalu bilang sakit, gitu kan. Tiduran, aduh mama sakit ini, sakit dipijitin, diapain gitu kan. Nanti kayak ketiduran sebentar, bangun, sakitnya yang ini, kayak pindah-pindah. Ya tentu saja saya menyuruh untuk general check up. Ya yang ada memang ada sedikit asam lambung. Betul. Dan darah rendah. Dan itu pun tidak cukup signifikan. Ibu ini harus mengeluhkan kesakitannya yang luar biasa. Itu surat dari dokter ke saya gitu kan, ke OS keluhan gitu kan, gitu kan. Dan saya konfirmasi ke anak-anaknya, mah gimana mama? Ya bu, cuma bisa sehari semalam. Gitu gelisah gitu kan, gelisah kayak gitu-gitu. Oh gitu kan. Coba saya ajak ngobrol ya, kalian keluar semua. Nah ternyata itu jadi bekerja, guru dengan suami yang karir yang luar biasa gitu kan. Setelah saya gali-gali, nampaknya hal pertama dan utama itu bukan karena anak-anak semuanya sudah nikah dan keluar dari rumah. Kan umumnya gitu ya. Iya betul. Oh ibu mungkin karena anak udah kerja. Ya tapi nggak juga sih. Terus gali-gali, Bu, apa bapak makin sibuk? Dia juga ngejawab, dan bapak mah dulu juga sibuk gitu ya. Tapi kenapa? Terus dia diam. Tapi iya ya Bu ya, sebetulnya mungkin semua itu, anak-anak nikah, anak-anak pergi, kemudian bapak sebetulnya kesibukannya tidak menjadi lebih sibuk, tapi sayanya aja kayaknya bertepatan dengan anak-anak satu persatu pergi dari rumah, keluarganya sendiri mengembangkan, dan suami dengan aktivitas itu. Saya emang jadi sering sendiri di rumah. Ada sih yang bantu. Terus rumah anak juga tidak terlalu jauh. Tapi nggak tahu ya Bu ya, kenapa saya tuh kayak sepi banget gitu Bu. Terus ibu selain berharap bisa berelasi, berkomunikasi lebih banyak dengan anak cucu dan dengan suami, apalagi gitu. Apa ya? Nggak ada sih, saya juga kadang masih bisa bermain, tapi nggak tahu. Nah itu dia Bu. Saya juga bingung. Saya juga kenapa menjadi berkurang menikmati hura-hura. Padahal dulu biasa saya habis kerja, habis ngajar, ada ini, yuk kita ke sini. Ya, gitu kan. Kenapa ya? Kok seperti tidak menikmati? Terus apa ada yang berubah dengan teman-teman? Kan namanya juga kita menggali ya. Jadi teman-teman ada yang berubah? Enggak juga, gitu kan. Atau tempat terlalu bosan? Enggak juga. Ayo dong Bu, ayo apa? Sayanya, gitu kan. Sayanya kok tiba-tiba dalam kondisi hampa ya. Gitu. Oh gitu. Nah, saya balik lagi. Jadi pada akhirnya ibu ini seperti menafikan, menolak hal yang asalnya biasa aja. Suami itu pergi kemana-mana dengan aktivitasnya. Kalau sekarang karena dia merasa dia sendiri, anak-anak tidak. Kalau dulu kan ada anak gitu kan. Sekarang ketika bapak beraktivitas seperti itu tuh kan saya jadi sendiri. Tapi jujur saya tidak berani menahan. Pak jangan gitu kan, nggak berani gitu kan. Karena saya juga paham itu mah resiko pekerjaan. Itu kemelut itu antara kebutuhan untuk ditemani dan saling menemani itu tidak
tidak disampaikan, akhirnya menjadi blunder dalam diri. Nah, ada aktivitas positif, pengajian, aktivitas positif selalu ngaji, setel murotal. Itu katanya ibu ini nggak pernah berhenti seperti itu. Tapi kok itu kurang ya Bu ya, kurang memenuhi saya. Proses ini jadi beliau itu ketemu saya setelah mengalami kejadian proses ini tuh setahun. Sekarang itu sudah kemerikan tebu tuh sudah kurus karena makan enek, dan saya bilang sama si ibu ini manja kali ya gitu kan. Ketika males makan ini udah aja nggak mengusahakan diri untuk kesehatan diri, diikutin aja. Males ini iya, males ini iya gitu kan, diikutin sebetulnya. Sampai pada titik ibu ini dibilang cuti juga bukan cuti karena kan tidak ada penyakit yang berat. Dokter juga tidak memberikan surat cuti gitu kan, surat sakit aja 3 hari berapa hari gitu. Tapi ya qadarullah kantornya PNS padahal memaklumi lah gitu ya, membiarkan ibu ini tidak masuk kalau nggak salah sampai 1 semester. Masuk sampai 1 semester paling cuma nongol balik lagi, nah, ya absen aja lah gitu kan. Tapi kemudahan ini menurut saya jadi kurang tepat karena jadi terlalu banyak juga nih waktu ibu di rumah. Kan kerjaannya ya geletak, aduh nggak mau makan, pengennya dipijitin terus, harus ada selalu orang yang mijitin segala macem. Nah sampailah ketika jalan aja udah lemas, terus saya bilang ada stroke nggak? Enggak segala macam. Nah terus saya nyaranin coba tes keseluruhan deh. Kan sekarang ada yang tes massa otot, massa tulang segala macam. Ternyata emang sudah kurang. Jadi ini tuh kayak tangan, kaki itu semuanya sudah gembior-gembior. Hipo gitu namanya ya. Hipo. Jadi kakinya juga udah yang gitu lah. Jalan aja geleong-geleong gitu kan. Itu teh. Jadi padahal ibu ini berkecukupan. Tetapi ketika dia mungkin tidak menemukan, bukan dari orang lainnya juga yang sini, tapi dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini kan spesial ibu. Tapi mayoritas yang lain adalah justru karena sebetulnya dianya ingin, dianya masih punya semangat untuk beraktivitas, untuk apa, tapi dana yang kurang. Nah ini banyak nih yang kayak gini. Ya emang agak lebih sulit ya, karena untuk apa-apapun kan perlu dana gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa teman saya, terutama teman-teman nih ya, gitu kan, ya udah ambil, tidak usah berdana, tidak usah berbiaya besar. Saya suka bilang ke teman-teman, apalagi kalian yang masih suami istri, ya udah kalian pergi berdua jalan kaki, pagi-pagi jalan kaki, ketemu tukang sorabi ya jongkok lah, beli sorabi, nikmati aja, karena inilah makna hidup, karena inilah keterkaitan, koneksivitas. Kan di sana di tukang sorabi ada orang ngobrol. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, butuh ngobrol ya, butuh ngobrol dengan siapapun itu. Kan dulu mungkin kita pejabat gitu kan, apa sekarang kan sudah tidak bisa mengakses. Walaupun tahu bahwa yang jadi pejabat sekarang teh dulu anak buah saya, tapi tetap aja kan nggak bisa diakses. Gitu kan sudah beda lagi. Jangan berpikir itu ya, lebih parah lagi nih. Jadi saya kepikir lebih parah lagi yang post power syndrome teh. Beda lagi itu, kekosongannya beda lagi. Tapi ini yang tidak post power syndrome aja, ketika itu ya saya poinnya adalah yuk ketemu dengan siapapun ngobrol deh. Sekedar bertanya aja. Bapak apa kabar? Bapak di mana rumah kau? Kita ketemu makan sorabi di sini misalnya gitu. Makan bubur ayam di sini, makan nasi kuning di sini. Itu kan bisa seperti itu. Jadi masuk akal kalau WHO menyatakan bahwa terjadi penurunan kan dengan rasa sepi itu. Ini yang paling kuat. Rasa sepi itu ya dinamikanya ya itu emosi, sepi, hampa, kemudian menjadi mengurangi energi. Seperti itu ya dinamikanya. Jadi lemes gitu loh. Bahkan ini terjadi pada remaja-remaja teh. Oh iya, remaja banyak ya Bu. Banyak SMA-an lah mayoritas ke tempat saya. Biasanya gini, dibawa oleh orang tuanya kalau remaja. Orang tuanya ini anak saya tidak bergaul, nggak keluar segala macam, diajak ngobrol juga susah gitu kan. Nah, ketemulah sama anaknya, kenapa? Nggak tahu. Suka main? Enggak. Suka, tapi jarang. Kenapa jarang? Nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Soalnya saya tuh suka kayak ngerasa saya nih misalnya main Bu, bahkan ngafe ke kafe gitu kan, nongkrong dari jam buka kafe lah jam 7 malam sampai larut malam. Saya berada di situ. Saya ikut ngopi, saya ikut ngerokok. Asalnya saya ngobrol, tapi lama-lama kok saya kayak jadi penonton ya. Kok saya tidak terlibat ya. Jadi saya suka merasa sepi sendiri dalam keramaian. Nah, kalau udah gitu saya langsung, kan itu indikasi lepas realitas namanya ya, schizofren kan nantinya. Sampai tanya, oke, terus apa lagi? Ya gitu Bu. Nah, saya telisik gitu kan. Makin kaget ketika jawabannya
saya suka bertanya, menjadi hampa nggak? Alhamdulillah kalau enggak sih Bu. Nah, menjadi kaget ketika, iya Bu, kayaknya saya hampa, sunyi, sepi, sendiri, kosong, hampa, melayang dengan ekspresi kayak gini nih. Melayang, udah saya nggak kenal lagi diri saya. Wah, udah. Itu pasti saya rekomendasi ke psikiater. Kalau udah gitu. Kan udah lepas, gitu kan. Dan ketika tidak benar-benar tertangani, ya memang mungkin iya makin ngedrop. Jadi butuh banget support system yang paham. Kalau orang tua anak-anaknya, kalau anak orang tuanya, itu perlu banget. Karena kalau enggak makin turun, makin turun, makin turun. Saya jadi kebayang yang satu yang laki-laki, yang bapak-bapak, itu bahkan kondisi sekarang bukan karena kondisi sakit tertentu. Beliau sakit jantung memang sudah sekian puluh tahun, dari umur 50 juga sudah punya sakit jantung, tapi yang sakit jantung biasa aja gitu kan, yang cuma kontrol sebulan sekali, obat rutin, asal dimakan aja obatnya untuk penjagaan darah tinggi udah gitu kan. Nah, tapi kata istrinya sudah lebih dari 5 tahun ini sangat tidak mau keluar rumah. Sekarang setahunan ini tidak mau keluar kamar. Lebih sempit lagi rumahnya. Lebih sempit lagi. Jadi dia cuma mandi, ya kebutuhan toilet lah gitu ya. Keluar, makan, masuk kamar lagi. Diajak ngobrol sama ibu istrinya juga cuman iya gitu. Bahkan ada tambahan emosi. Kalau kan saya sebagai istri pengen ngomong dong. Saya juga butuh temen ngomong dan saya paham dia juga butuh ngomong gitu kan. Karena dia nggak sehat gitu kan. Alhamdulillah istrinya paham. Tapi apa coba yang terjadi Bu ketika saya sangat berikhtiar, saya juga mikir kreativitas ngomong apa ya supaya dijawab gitu kan, tidak mudah kan. Tapi yang terjadi apa? Marah. Berisik kamu nanya-nanya aja. Pertanyaan kamu juga nggak penting. Sunyi, sepi gitu ya. Terus emosional meningkat, fisik turun. Nah, makin belibet kan di sini pikirannya, jadi segala kemana-mana kepikir gitu kan. Ya setuju, mungkin itu dinamika itu yang membuat akhirnya penurunan kesehatan fisik dan penurunan kesehatan mental terjadi menjadi begitu cepat, terutama pada orang tua. Kalau pada anak, bismillah semoga jangan sampai ya saya menemukan klien saya sampai harus benar-benar pendek umurnya karena dinamika kepribadian yang seperti itu, rasa sepi yang seperti itu gitu kan. Semoga tidak terjadi, tapi kekhawatiran ada. Saya ingat satu klien, kekhawatiran ada. Kenapa? Karena ketika saya jelaskan kondisi anaknya, Bu, anak ibu tuh memang agak sensitif, perlu didampingi, perlu ditemani, perlu banyak diajak ngobrol, bla bla bla. Dan jawaban orang tuanya klasik sih ya. Ya kami nggak bisa Bu, kami kan kerja, dan kerja juga kan untuk mencari uang, untuk biaya hidup. Kenapa saya katakan klasik? Saya juga paham itu. Tapi ini kondisi anakmu seperti ini loh. Mungkin nggak bargaining, negosiasi dengan kantor atau dengan gimana lah, atur seperti apa gitu kan. Karena ini sudah urgent, kondisi sudah parah gitu kan. Ya sampaikan sama pihak kantor bahwa kami sedang kondisi gini gitu kan. Itu terjadi, konsul pertama ke saya itu sekitar 4 tahun yang lalu, lepas, nggak ada konsul lagi. Baru tahun ini datang lagi dengan informasi kondisinya makin melemah. Nah, pertanyaan saya yaitu bukan sekedar tentang obat ini, misalnya meluangkan waktu ngajak jalan sekedar kemana lah gitu kan ya, apalagi kalau misalnya ada sesi jalan-jalan jauh gitu kan, apa gitu. Oh, ibunya pernah bilang, pernah Bu diajak jalan-jalan jauh, jalan-jalan piknik lah gitu ya, keluar kota. Dia seperti happy, tapi kok cuma sebentar ya hilang lagi. Memang gimana ya, harus dipelihara kan, harus dilakukan berulang-ulang gitu kan ya, walaupun tidak usah sekualitas itu, misalnya asalnya ke Jogja nggak usah cari lagi kemana, ke Medan, enggak, tapi paling tidak dapat nih gede efek piknik ke Jogja itu, misalnya Jogja besar nih kelihatan keceriaannya. Kayak minggu berikutnya kita jalan-jalan ke Cimahi gitu, ke Soreang, ke Subang, ke Lembang gitu ya, kayak gitu yang dekat-dekat aja ya, sekedar makan ketan bakar kan mungkin bisa diupayakan. Tapi saya suka sedih sih ya, saya takutnya seperti dianggap tidak berempati ya, ketika mereka orang tuh mengatakan, iya Bu, kita juga tahu, tapi kan itu terbatas banget Bu, itu susah banget mengatur gimana atuh Bu, ya saya juga harus gimana atuh dah. Memang teorinya begitu gitu ya. Gitu, teori begitu, dan itu yang dibutuhkan. Itu yang paling berat gitu. Setelah 4 tahun itu pernah bagus, tapi kemudian kesini makin turun, dan pada akhirnya karena kemarin itu emosi meledak-meledak, mungkin sudah mulai pakai ranah psikiater. Itu kemarin saya sarankan ke psikiater. Itu kalau yang bapak-bapak itu ya susahnya nih, bapak-bapak ini anaknya pada jauh. Dia punya 2 anak dan anaknya jauh, tidak bisa jadi support system.
istrinya sudah sama tuanya gitu kan, dan bahkan katanya suka ada kondisi yang mau ke kamar mandi sebetulnya dia bisa tapi suka teriak-teriak, aduh bantuin dong, bantuin. Ya aku tadi udah sakit punggung gitu kan. Jadi kena dua-duanya. Jadi si istri juga jadi kena gitu kan. Kemarin juga istrinya ngeluh, ya saya support istrinya, ya Bu, cobalah lebih apa gitu. Lebih nerima lah, kan cuma satu. Yang paling memungkinkan mendekat pada Allah, tentu saya dep juga. Oh iya. Istrinya saya dep, paling enggak mengeluarkan semuanya, dia nangis supaya paling tidak ketika keluar energi emosinya itu dia bisa kemudian menemukan energi lain untuk hidupnya karena dia sudah lebih finish dengan kehidupannya, seperti itu. Kuncinya ada di ridho ya Bu ya. Pasrah tidak mudah Iya betul. dalam kondisi kalau sudah pada kondisi kesepian itu, saya jadi sedang mempelajari dinamikanya ya. Kalau yang sudah sampai pada titik bener-bener sepi itu, kayak walaupun saya kebayang bapak-bapak ini juga ibadahnya bagus. Maksudnya gini, dia melakukan ibadah. Kalau alam bagus tidak mah ya gitu kan. Tapi sholat masih tepat waktu. Walaupun di tempat tidur masih puasa, masih ngaji, masih apa. Tapi ngeluhnya kenceng gitu. Kan logika berpikirnya. Kalau orang yang sudah dekat gitu gitu, dekat sama Allah tuh mungkin tidak banyak ngeluh karena kan ya Allah, semuanya Allah gitu kan. Tapi ternyata enggak teh. Itu mungkin yang paling itu yang menambah rasa sepi itu. Karena tidak sekedar alhamdulillah, tidak sekedar merasa tidak punya teman sesama manusia, tapi mungkin individu-individu ini pun sudah sampai pada titik merasa tidak ditemani Allah. Sedih ya. Ya Allah, tidak terhubung gitu ya sama mungkin, Allah. Ya Allah. Mungkin, makanya makin lepas, makin ya masuk akal kalau kemudian menjadi angka kematiannya jadi tinggi. Masuk akal ya, itu terutama di ekonomi menengah ke bawah karena banyak hal yang perlu biaya gitu ya, walaupun sangat bisa kalau kreatif mah bisa diminimize gitu kan, atau ya sebetulnya dengan WA group itu sangat membantu gitu kan. Dan saya suka bilang ke teman-teman kita yang masih punya energi ya gitu, kalau ada yang udah lama nih nggak nongol, ditanya gitu kan, dijapri gitu kan, kalau perlu didatangin, karena ada beberapa yang udah lama kok di japri juga, ya alhamdulillah baik-baik aja, tapi ketika ya qadarullah saya lupa ada info dari siapa, oh ternyata kondisinya sakit, tapi dia tidak mau cerita. Nah kayak gitu kan harus didatukan. Kalau hemat saya support. Itu tadi bicara yang usianya sudah lanjut gitu ya Bu. Kalau pada remaja nih, kan dinamikanya ibaratnya kayak anak ini tuh belum paham dirinya dia siapa, sementara orang tuanya sedang sibuk mengejar karir, dan kadang-kadang orang-orang dewasa di sekitar anak itu nggak ngeh bahwa dia tuh mengalami bahwa anaknya mengalami. Nah sehingga terbayang ketika dia tidak memahami dirinya, dia tidak terkoneksi dengan dirinya, apalagi sampai tidak terkoneksi sama Allah, kan angka keinginan untuk mengakhiri hidup itu jadi tinggi ya Bu. Betul. Terus tips Ibu untuk kita sebagai orang dewasa nih, untuk kira-kira kayaknya dia lagi kesepian. Karena dinamika berpikir manusia itu kan beda ya. Bisa aja di luar nampaknya ceria gitu. Tahu-tahu ada dapat kabar dia lagi mencoba mengakhiri hidup. Nah itu gimana tuh Bu? Untuk kita mendeteksi. Ya balik lagi standar ya. Membersamai itu benar-benar membersamai. Kita orang tua di tengah kesibukan seperti apapun tetap luangkan, berusaha untuk walaupun waktu sedikit tapi berkualitas. Untuk cara berkualitas apa gitu kan? Iya Bu tahu, tapi gimana caranya? Ya untuk menjadi individu, menjadi orang dewasa di sekitar anak yang berkualitas itu, satu, tanyalah, pertanyaannya adalah apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Apa kabar hari ini? Apa kabar kehidupan? Udah lama ya kita nggak ngobrol. Gimana teman kamu yang ini? Gimana hobi kamu yang ini? Gitu ya. Kak sahabat kamu kayaknya udah lama ya nggak datang ke sini. Sekitar bener-bener tentang diri, tentang rasa. Misalnya, apa sahabat? Iya dulu sahabat. Sekarang dia nyebelin gitu. Oh ya? Oh, gali dulu sampai sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya tentang perasaan dia kecewaan ini. Bisa aja dia ngekat, udah nggak mau diomongin lagi. Oh, nggak mau diomongin. Kamu terluka banget ya? Oke, papa hargai, mama hargai. Kamu tidak mau membicarakannya. Oke. Tapi kamu sekarang berteman dengan siapa? Ada pengganti nggak teman itu gitu kan? Ya kita kan masih bisa mencari yang trauma. Gimana tuh? Trauma Bu, nggak mau berteman lagi. Semua teman itu sama aja. Ajas manfaat. Saya ngomong kayak gini karena kebayang klien saya ngomong kayak gitu kan. Ajas manfaat Bu. Dia deketin aku, nyapa aku, ngajak aku main tuh ketika dia butuh. Udah selesai mah udah aja. Atau ketika dia sudah
sudah menemukan teman yang lain. Ya mungkin lebih asik daripada aku, ya tinggalin akunya. Nah terus kalau gitu, kalau sudah begitu gimana? Ya udah aku diam aja lah. Maksudnya diam gimana? Ya udah diam aja sendiri. Ya itu aja lah, lihat apa-apa. Ada kan konten yang lucu-lucu. Ya udah aku cari yang menyenangkan diri aja, yang lucu-lucu, scroll, senyum-senyum. Terus aku bilang, jangan salah loh, jangan senyum-senyum sendiri terus. Ya enggak lah Bu, gitu. Dientengin. Kita tahu, kita kaget. Aduh, anak kita terluka nih. Jangan, oh ya, terus gimana? Jangan gitu juga. Jangan, seneng aja gitu. Karena dia akan, kalau terlalu begitu, biasanya dia jadi nggak mau cerita. Karena, aduh, oh ini salah ya gitu kan. Didatarin aja. Oh gitu ya, kayak gitu-gitu lah gitu kan. Jadi mungkin kalau secara teori ya, jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan. Jangan segera menyimpulkan. Biarkan anak ini bicara dulu sampai habis. Kita cuman bilang, oh ya, oh terus gimana? Nah, kan mancing itu. Udah jangan itu. Aku nggak mau ngomongin lagi tuh. Oh oke, nggak apa-apa. Nggak nyaman ya ngomong itu. Kalau ini gimana? Kalau papa mah gini ya. Tahu nggak? Nah kemarin papa coba kita pancing. Mungkin apa yang kita sampaikan tidak real. Itu kita alami. Tapi itu hasil kreativitas kita. Agar omongan kita ini agak sedikit berhubungan dengan kemungkinan permasalahan dia. Boleh dipancing ke situ agak. Tapi kan bukan bohong gitu kan. Betul. Bukan bohong. Ini sedang menggali aja gimana sih pemancingnya gitu kan. Nah, itu bisa, dan bisa anak kemudian terlibat. Nah, yang sudah sampai ke saya itu, yaitu tadi sudah saya katakan bahwa orang tua sudah menangkap, orang tua merasa sudah mencoba berikhtiar, tapi merasa kok enggak berubah ya. Dan parahnya ketika kemudian saya sarankan seperti yang saya katakan tadi, carilah, upayakan benar setiap waktu itu, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu berkualitas gitu kan. Banyak yang menyerah pada ya gimana tuh kita juga kan bekerja gitu. Wah kalau udah gitu saya suka, aduh kebayang memang pasti berat. Tapi hidup kan pilihan. Betul. Menurut ibu bapak mana yang lebih penting? Mau anak dulu atau mau kerjaan dulu? Saya suka nanya, apakah kerjaan ibu bapak ini pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh ibu bapak? Atau ada orang lain yang bisa? Bisa mungkin nggak didelegasikan sementara dalam kondisi kita seperti ini. Karena hemat saya, pekerjaan mah bisa didelegasikan. Tapi penanganan anak kan nggak bisa. Walaupun kita mencari support system, misalnya dihadirkan sepupunya untuk tinggal bareng, dihadirkan omnya, tantenya yang seumur tinggal bareng, mungkin bisa. Tapi kan tetap bukan peran utama. Peran utama dan utama itu kita orang tua. Nah, jadi terjadi pada anak tadi dinamika seperti itu, harus sangat dengan sadar mengupayakan diri untuk hadir berkualitas di waktu yang tidak banyak. Tadi kan kalau bicara anak remaja, orang tuanya lebih kayak sibuk gitu ya Bu. Nah sekarang ada fenomena baru nih Bu di aplikasi. Nah anak muda ini bikin namanya kelompok bermain bersama stranger. Bermain, naik gunung, membaca, curhat. Ya itu tadi mungkin karena mereka susah mencari teman di dunia nyata, akhirnya terhubung di platform tertentu gitu. Dan terlihat sangat membantu. Beberapa sempat kayak jadi nanya-nanya gitu, kamu gimana rasanya ikut? Kan itu orang asing. Oh seru kok, seru gitu. Tapi di lain cerita lagi ada yang dapat efek negatifnya gitu. Ternyata ketemu yang nah itu gimana tuh untuk menghalau rasa kesepian tadi tuh Bu? Kalau dari sudut pandang psikologi sebagai menurut Ibu? Ya mungkin itu satu upaya ya, jual jasa gitu ya. Jual jasa menemani stranger gitu kan di situ. Hanya waspada mungkin ya. Kewaspadaan gitu ya. Mungkin searching dulu nih orang ini siap, dan jangan cuman kalian anak muda yang searching, harus bilang sama orang tua, saya mau dengan ini gini, lihat biodatanya, lihat secara track recordnya lah orang ini seperti apa, dan libatkan orang tua. Dan ketika pun kalian ikut aktivitas itu, walaupun nggak apa-apa, walaupun kalian sudah SMA gitu ya, antarkan dan ketemu sama pengelola ini. Kalau perlu minta nomor khusus, nomor pribadinya ya, karena saya juga harus memantau. Tujuannya mengeliminir sih kemungkinan negatif. Karena tadi saya kepikir, orang asing. Emang orang baru kenal Ibu, baru kenal. Gimana? Tapi ya kebayang sih kalau karena
orang-orang yang bener-bener dari rumahnya butuh, ya walaupun orangnya asalnya introvert barangkali Iya. gitu, begitu ketemu karena butuh bisa tiba-tiba orang saling butuhkan, hai kamu, Iya. euforia gitu Iya. kan. Itu mungkin sekali gitu kan. Tapi ya itu harus diwaspadai. Iya. Ya kalau perlu bukan cuman penyelenggara yang strangernya ini saja yang kita cari datanya, tapi teman yang beraktivitas saat itu misalnya 10 orang, ya kalau bisa kita punya gitu kan. Dan harusnya pihak pengelola jangan tersinggung kalau ada orang tua yang minta data teman-teman yang berangkat bareng. Apalagi yang naik gunung tuh ya, Bu. Karena berapa hari gitu ya. Iya, naik gunung lah, atau kemarin juga ada kebetulan kenalan saya, dia sudah sarjana tur bareng itu loh. Itu kan juga paling enggak kan 3 malam Iya. 4 hari gitu kan rata-rata kan paketnya kan seperti itu Iya. gitu kan. Ya dia cerita juga ada kejadian yang kurang bagus lah, bukan pada dia tapi pada orang lain, tapi dia lihat itu bukan dibully, dimanfaatkan. Oh. Dimanfaatkan. Ya waspadalah. Iya. Saya apa ya? Ya kalau yang niatnya baik, bismillah, insya Allah semoga baik gitu ya, dan Allah berkahi semuanya. Tapi kalau ada sedikit yang niat tidak baik, bahaya banget ini. Iya, jadi anak pun tetap harus diajarin batasan ya, Bu. Betul. Jangan langsung memberikan data pribadi, rumah, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Apalagi Iya. karena orang baru kenal. Iya, iya, iya. Jadi kalau boleh jadi menyimpulkan ya Bu dari obrolan kita hari ini, berarti sebetulnya yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan rasa kesepian tuh rasa aman kan Bu? Kan terkoneksi itu membuat orang merasa Ya, aman. ya. Nyaman, tenang, kan sakinah. Iya. Nyaman tuh ketika sudah berelasi. Apalagi berelasinya dengan perasaan, Iya. kasih sayang, mawaddah, ya. Nyaman, tenang, nyaman, aman, dan kesananya semoga dengan kondisi apapun kita berelasi dengan saling memberikan kebaikan. Nah, di situ kan rahmat Allah. Iya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu dalam semua kehidupan, bukan tentang dalam sebuah pernikahan saja, gitu hemat saya. Oke, Insya Allah ya obrolan kita hari ini kan kita jadi paham dinamika kenapa orang-orang memilih untuk mengakhiri hidup. Oh Ya, ternyata ya. karena beliau sangat kebutuhan dasarnya tuh nggak punya ya. Ya, kebutuhan dasar, dan paling ngeri ketika bukan cuma kebutuhan dasar, tapi memang sedang ada masalah, merasa tidak ada teman yang Iya. bisa tergapai, terkoneksi. Contohnya kemarin bunuh diri. Karirnya bagus gitu, tapi pada akhirnya karena tidak terkoneksi tadi, ya. seolah-olah semuanya mumet sendiri. Mumet sendiri. Padahal mungkin nggak, kalau diomongin mungkin nggak parah-parah amat Iya, gitu kan. gitu, bisa dibantu Ya, diurai ya, gitu. ada kepala orang lain yang bisa membantu memikirkannya. Ditambah ada teknik terapi ya Bu, sebenarnya Iya. untuk membantu Betul. mengurai itu semua. Oh, Betul. Masya Allah. Demikian obrolan kita di episode kali ini. Buat teman-teman yang pernah mengalami rasa sepi, tenang aja teman-teman, boleh segera mencari bantuan kepada psikolog ataupun psikiater terdekat. Jangan sungkan untuk mencari bantuan ya teman-teman. Teman-teman yang berhasil melewati masa-masa kesepian itu, boleh dong berbagi cerita. Ya. Tulis di kolom komentarnya.